Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Nauli. Saya dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi yang berjudul Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penggajian. Nah, siklus sumber daya manusia atau MSDM, penggajian, merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas yang lebih penting meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua pelatihan. Yang ketiga penugasan pekerjaan. Yang keempat kompensasi atau penggajian. Yang kelima evaluasi kinerja. Dan yang terakhir mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Nah, aktivitas-aktivitas terkait MSDM, informasi mengenai perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, dan sebagainya. Dan kumpulan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap hari. Berikut ini merupakan bagian sistem ERP yang mendukung siklus MSDM atau pengkajian. Nah, keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka memengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan kepada pelanggan. Sistem manajemen pengetahuan merupakan perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lain. Nah, ancaman dan pengendaliannya, yang pertama ada ancaman yang dicantumkan merupakan data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua ada ancaman pengungkapan yang tidak diotorisasi atau informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Yang ketiga, ada ancaman terkait dengan hilang atau rusaknya data induk. Yang keempat, ada ancaman mempekerjakan pegawai yang tidak berkualitas atau bahkan seorang pencuri. Dan yang terakhir itu ada pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Nah, berikut sebuah diagram konteks sistem pengkajian. Yang ini menunjukkan aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus pengkajian. Nah, aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau pengkajian melibatkan pembauran database induk. Pengkajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, yaitu rekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Meskipun pengkajian diproses dalam batch mode, Departemen MSDM memiliki akses online untuk memperbarui database induk pengkajian secara sehingga seluruh perubahan pengkajian dimasukkan secara tepat waktu dan secara tepat pula ditunjukkan dalam periode pembayaran berikutnya. Memvalidasi data waktu dan kehadiran. Yang pertama itu menggunakan kartu waktu atau time card, sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai untuk setiap giliran atau shift kerja. Yang kedua ada lembar waktu atau timesheet, sebuah tampilan layar entry data yang digunakan oleh para profesional yang digaji untuk mencatat lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai tugas untuk klien-klien tertentu. Nah, berikut ini menunjukkan urutan aktivitas-aktivitas untuk memproses pengkajian. Tiga jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan pengkajian. Yang pertama, total batch atau batch total.
Sistem MSDM atau pengkajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk pengkajian. Yang kedua, melakukan cross-voting daftar pengkajian. Total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Jika tidak sama, maka sebuah kesalahan terjadi dalam pemrosesan dan perlu segera diselidiki serta dikoreksi. Yang ketiga ada akun clearing pengkajian. Sebuah akun buku besar umum yang digunakan untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan pencatatan biaya, penggajian, dan alokasi selanjutnya terhadap pusat biaya yang sesuai. Opsi outsourcing, biro jasa pengajian dan organisasi pengusaha profesional. Yang pertama ada biro jasa pengkajian, yang kedua organisasi pengusaha profesional. Biro jasa pengkajian dan POE biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena alasan berikut. Yang pertama, mengurangi biaya, yang kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas, dan yang ketiga, pembebasan atas sumber daya komputer. Baiklah, sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.